dekat sana tak boleh amalkan langsung budaya mereka. Indonesia is the most tolerant Muslim majority country in the world. I would say it's not only Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Mbah Dul Channel. Saya ucapkan selamat datang yang baru menemukan dan baru bergabung ke channel ini, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, selalu baik-baik saja. Semoga dipermudah dan diperlancar urusannya, aktivitasnya, dan semoga selalu dalam keadaan bahagia. Teman-teman, di sini saya menemukan video yang diunggah oleh channel Garuda Zone. Teman-teman, di sini ada beberapa cuplikan video yang menyebutkan orang Malaysia tidak percaya bahwa Indonesia negara yang toleransi, dan di video lain untuk membuktikan bahwa Indonesia negara yang bertoleransi antar beragama. Oke teman-teman, untuk mengetahui yuk kita sama-sama simak video ini sampai habis. Oke. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, peran umat Islam dalam memajukan demokrasi di Indonesia sangatlah besar. Berbeda dengan praktik di negara-negara lain, masyarakat Muslim Indonesia tidak mengedepankan basis agama Islam sebagai identitas partai politik. Mereka justru banyak berperan di partai-partai politik yang berbasis nasional. Terbukti dalam sejumlah pemilu yang diselenggarakan Indonesia, baik untuk anggota parlemen, kepala daerah, maupun presiden, partai-partai pemenang terbesar adalah partai yang berbasis nasional. Di partai-partai tersebut, masyarakat Muslim Indonesia memiliki pengaruh besar namun tetap mengedepankan prinsip Pancasila, yang mengakomodir aspirasi seluruh bangsa termasuk dari kelompok-kelompok non-Muslim. Toleransi seperti ini telah banyak menjadi contoh di negara luar. Namun berbeda dengan ungkapan dari warga jiran kita Malaysia, yang tak setuju jika Indonesia menjadi contoh negara dengan toleransi beragama yang baik. Berikut cuplikannya. Jadikan Indonesia sebagai contoh toleransi. YPD ni tak sedar ke dekat Indonesia mereka amalkan prinsip asimilasi untuk tempoh yang begitu lama. Warga Cina dekat sana tak boleh amalkan langsung budaya mereka. Nama Cina tak boleh, bahasa Cina tak boleh, perayaan Cina pun tak boleh. Lepas tu sampai sekarang tak boleh ada sekolah vernacular. Jadi saya nak tanya, YPD masih setuju ke kita patut contohi mereka? and I would say, sometimes you say Indonesia is the most tolerant Muslim majority country in the world. I would say it's not only most tolerant among Muslim countries, even compared with European countries, compared with the United States. Indonesia has less religious ethnic tensions than today you observe in some European countries or in the US. So Indonesia is one great example of inclusion, of tolerance in diversity. It's a very diverse country. We know a great success in nation building because you have 500 languages. Bahasa Indonesia is managed to be spoken by everybody. You have many ethnic groups. So it's one of the greatest success in national unity. And Indonesians, I go back many years when I was following it, studying abroad. Indonesia the highest percentage of people returning after studying. Anak Papua makan babi, di sebelah dia anak Muslim ya, dia tengah makan, nggak ada jadinya isu. Iya, aman-aman saja. Saya suka tentang sopan santun mereka. Saya suka tentang cara hidup mereka dengan berbagai agama. Makanya contoh ya, anak Papua makan babi, di sebelah dia anak Muslim ya, dia tengah makan, nggak ada jadinya isu. Mereka betapa gigih tentang agama mereka, ataupun mereka betapa serius tentang agama itu. Kalau anak Muslim itu saya nggak pernah lihat mereka
tinggalkan waktu sholat. Indonesia tuh sholatnya sholat ramai-ramai. Kalau di lapangan pun udah waktu masuk sholat itu mereka bisa sholat sama-sama. Tapi anak Papua yang udah ada di dalam tim melihat anak Muslim bersolat itu pun nggak ada akan jadinya satu isu. Dan argumen tentang minimnya toleransi di Indonesia tersebut pun terbantahkan oleh kehadiran Presiden Jokowi ketika merayakan Imlek bersama rakyat Tionghoa beberapa waktu yang lalu. Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan sejumlah menteri menghadiri perayaan Imlek Nasional yang digelar pada Minggu sore. Berlokasi di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, perayaan ini secara simbolis dibuka dengan tabuhan gendang. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengajak masyarakat untuk bekerja keras dan bangkit memulihkan ekonomi pasca hantaman pandemi. Karena situasinya sudah normal seperti sekarang ini, saya mengajak kita semuanya untuk bekerja keras, bangkit, optimis untuk mengejar ketertinggalan kita. Meskipun kita juga patut bersyukur bahwa ekonomi kita tumbuh sangat baik. Kuartal ketiga kemarin di angka 5,72. Inflasi juga terkendali di 5,5%. Perkiraan saya pertumbuhan ekonomi year on year berada di angka 5,3. Coba bandingkan dengan negara-negara besar G20. Seingat saya kalau nggak nomor 1 ya nomor 2 kita di antara negara-negara besar. Bahwa saya itu agamanya Kristen Protestan, tapi adakah tidak yang sama seperti saya untuk teman-teman yang beragama Kristen? Saya punya rumah bersebelahan dengan masjid. Jadi selama 25 tahun saya hidup, setiap pagi itu saya dibangunkan oleh sholat subuh. Jadi setiap mereka umat muslim sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, bukan sholat isya, sholat maghrib, sholat isya, itu kan masjidnya bunyi terus. Jadi otomatis itu yang berkumandang itu masuk di sini, tersimpan di sini. Jadi seringkali saya itu ikut, kalau mereka lagi azan, saya juga ikut-ikutan. Contohnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi seperti begitu. Saya sampai apa itu dari awal sampai akhir. Karena rumah saya di sebelah masjid. Salam toleransi. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Pidato Presiden Jokowi ya. Ini yang beragama Kristen, Katolik, toleransi beragama di Indonesia. Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun pemerintah menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya, namun toleransi adalah DNA Indonesia sebagai bangsa yang terdiri dari ribuan suku budaya, dan bahasa heterogenitas adalah keunikan dan anugerah untuk bangsa ini. Meskipun dalam perjalanannya, Indonesia masih terseok-seok dalam membangun toleransi beragama antar suku bangsanya, tapi toleransi itu harus tetap tumbuh subur terpupuk dengan baik dan terus menjadi nafas kita, dan optimisme itu harus tetap ada. Apa pendapat Anda? Begitulah tadi cuplikan video tentang toleransi agama yang ada di Indonesia, bahwa Indonesia sangat menghargai antar sesama agama. Oke, semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.